Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan semuanya yang menonton pada waktu-waktu tersebut, dan juga kepada yang terhormat dosen-dosen sekalian yang menonton video kali ini. Saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Syarif dan saya merupakan mahasiswa program Sarjana S1 Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat untuk mempresentasikan laporan PKL ataupun praktik kerja lapangan yang telah saya lakukan selama kurang lebih 5 bulan, lebih 2 minggu ya, pada divisi Business Development di PT Optima Karya Global Group. Sebelum ke bagian inti isi dari presentasi saya ingin menerangkan batas-batasan pembahasan yang ada pada presentasi kali ini, yaitu latar belakang praktik kerja lapangannya, terus profil perusahaan yang saya tempati, visi misi perusahaan, struktur organisasi perusahaannya, bidang usaha dari perusahaan tersebut, pelaksanaan kerja ataupun bagaimana saya bertanggung jawab di Optima itu ya, terus juga kendala yang saya hadapi, cara saya mengatasi kendala tersebut, kesenjangan antara teori dan praktik yang saya alami, dan juga kontribusi saya sebagai praktikan selama saya melakukan ataupun melaksanakan praktik kerja lapangan di Optima. Ya, ini latar belakang. Seperti yang kita tahu, era sekarang ini, globalisasi ini menuntut adanya perkembangan teknologi dan juga perkembangan informasi yang kian cepat gitu ya. Karena adanya perubahan yang sangat cepat ini, terdampaklah kebutuhan-kebutuhan di era industri saat ini yaitu. Dan kebutuhan itu meningkatkan kesadaran bahwasanya industri-industri ini butuh yang namanya SDM ataupun sumber daya manusia yang kompeten ataupun unggul gitu ya. Dan karena industri itu membutuhkan manusia ataupun SDM yang kompeten, oleh karena itu dibikinlah yang namanya program magang ataupun program praktik kerja lapangan ini, agar supaya manusia-manusia ataupun sumber daya manusia yang nantinya ingin hidup itu mengetahui bagaimana menjalani hidup sebagai pegawai di perusahaan gitu, agar memiliki pengalaman profesional gitu. Dan salah satu tempat magang yang bisa mendapat hal tersebut adalah di agensi marketing ataupun periklanan. Agensi marketing tersebut merupakan industri kreatif yang pastinya menawarkan lingkungan kerja yang dinamis ataupun juga bergerak cepat lah. Intinya itu mungkin fast moving ataupun fast pace gitu ya pekerjaannya. Dan ideal banget bagi mahasiswa-mahasiswa yang tertarik pada bidang komunikasi, pemasaran, dan hal-hal yang terkait periklanan lainnya ataupun pemasaran lah ya. Dan perusahaan periklanan itu memiliki peran penting untuk bisa menjaga brand awareness di tengah-tengah masyarakat, karena bisa menyusun strategi kampanye dan lain-lain. Magang ataupun PKL di bidang periklanan itu juga pastinya memberikan pengalaman interaksi dengan berbagai klien terkait yang membutuhkan jasa periklanan ataupun marketing gitu ya. Dan saya ingin menjelaskan kenapa saya bisa bertemu klien gitu. Karena saya ditempatkan sebagai divisi business development, di mana saya bekerja itu dengan sistem hybrid. Kadang saya masuk kantor, tapi jarang-jarang, lebih sering WFH. Dan tanggung jawab saya itu mencakup mendukung hubungan bisnis dengan klien, baik itu klien yang sudah lama ataupun menciptakan hubungan baru dengan klien yang baru gitu, ataupun mitra dan juga pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Peran yang saya jalankan itu tidak hanya terbatas pada observasi ataupun pengamatan lah ya, tetapi juga melibatkan saya sebagai partisipan aktif gitu dalam upaya pertumbuhan strategis perusahaan. Dan juga saya kira saya sebagai business development di PT Optima Karya Global Group ini sangat relevan dengan latar belakang program studi yang saya ampuh pada masa-masa kuliah gitu ya, pada masa-masa kuliah reguler gitu ya. Karena posisi ini itu berhubungan dengan beberapa mata kuliah yang saya pernah selesaikan gitu, seperti bisnis digital, manajemen pemasaran, bisnis Inggris ya. Kebetulan karena PT Optima Karya Global Group ini saya biasanya lebih banyak menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia untuk menjangkau klien, dan juga mata kuliah riset pemasaran. Dan juga peran ini itu relevan dengan mata kuliah yang akan dikonversi pada semester ini, di mana ada mata kuliah negosiasi bisnis, kreativitas dan inovasi, keterampilan komunikasi, literasi informasi dan digital, serta etika produk. Terus juga ada tujuan ataupun manfaat PKL yang saling bersinggungan pastinya, dari tujuan untuk mempraktikkan dan praktikan itu bisa mempraktikkan hal tersebut, di mana praktikan diharapkan bisa mempraktikkan pendiskusian penyusunan proposal kerjasama, terus juga praktikan bisa mampu mempraktikkan bagaimana mencari klien potensial yang relevan dengan industri periklanan, terus juga mempraktikkan cara berkomunikasi yang baik saat sedang melakukan meeting gitu ya dengan klien, ataupun presentasi ataupun pitching kan proposal dengan klien maksudnya. Dan juga mampu mempraktikkan bagaimana cara pencatatan data kemajuan penjangkauan klien, serta mampu mempraktikkan cara pemberian rekap laporan secara berkala kepada atasan yang bertanggung jawab ataupun mentor. Oke.
Dan ini merupakan profil perusahaan yang saya tempati, di mana nama resmi perusahaan yang saya tempati adalah PT Optima Karya Global Group, di mana tempat ini memiliki nama operasional Optima Media and Advertising, terus juga alamatnya ada di sini, itu Gedung Wirausaha di Jakarta Selatan, dan juga di Nexus Studio di Jakarta Timur. Untuk situsnya optima.web.id, terus ini ada beberapa kontak yang terkait. Oke. Jadi Optima Media and Advertising itu adalah agensi media serta periklanan gitu ya, yang berkomitmen untuk mengoptimalkan kesuksesan klien ataupun perusahaan lain yang membutuhkan periklanan itu melalui layanan 360 yang komprehensif dan juga terpersonalisasi. Layanan 360 ini maksudnya dari ujung ke ujung ya, ataupun berputar gitu, karena dari Optima sendiri itu menyediakan berbagai macam servis yang di-provide dari awal hingga akhir, dari kebutuhan yang paling sederhana sampai kebutuhan yang paling tingkat lanjut gitu ya, dari kebutuhan sederhana untuk hanya mengisi kekosongan di sosial media ataupun marketing di sosial media sampai ke acara-acara besar gitu, seperti itu. Oke. Dan ini dia visi dan misi perusahaan dari Optima, yaitu visinya Media and Advertising itu berkomitmen untuk bisa menciptakan kampanye media periklanan inovatif dan efektif guna memberikan hasil maksimal bagi klien, didukung tim operasional yang berpengalaman dan rekam jejak kesuksesan terbukti untuk meningkatkan visibilitas brand di kalangan masyarakat serta mendorong pertumbuhan bisnis. Dan misi utama dari Optima itu memperteguh komitmen pada keunggulan inovasi dan tanggung jawab untuk mendorong terwujudnya peran sebagai mitra terpercaya dalam mewujudkan ide visioner dengan nilai optimis. Optimis itu dibagi menjadi outcome driven, terus ada progressive, tim sinergi, impactful, mindful, initiative, and solutive. Outcome driven itu sendiri artinya adalah fokus pada pencapaian hasil terukur, bermakna, melampaui ekspektasi. Progressive itu komitmen pada inovasi dan strategi futuris atau bertumpu pada masa depan pastinya. Dan juga tim sinergi itu kolaborasi dengan inti operasional, memadukan perspektif dan keahlian yang beragam untuk bisa menciptakan solusi luar biasa sebagai kekuatan tim gitu. Dan juga impactful pastinya sangat berimpact ataupun sangat berdampak. Setiap inisiatif yang dirancang itu menciptakan dampak positif berkelanjutan. Terus mindful, pendekatan kerja dengan pertimbangan, empati dan tanggung jawab penuh. Dan juga yang keenam, inisiatif, sifat proaktif dengan mengidentifikasi peluang dan tantangan, dinamis, adaptif, serta siap bertindak melebihi ekspektasi seperti yang pertama tadi dijelaskan di outcome driven. Terus juga solutif, budaya pemecahan masalah secara proaktif, berdedikasi menemukan jalan efektif mengatasi tantangan dengan pendekatan berorientasi sosial. Dan yang selanjutnya adalah struktur organisasi. Untuk struktur organisasi sendiri, Optima ini diketuai oleh CEO pastinya, dan di bawahnya ada beberapa bagian seperti Digital Campaign Department, Business Operation Department, Head of Creative and Media Department, terus juga ada Business Development di mana tempat saya ditempati ya, dan juga Business and Program Coordinator di Campusnet, ada unit bisnis dari Optima namanya Campusnet. Terus Business and Program Coordinator untuk dia partner, sama itu juga salah satu unit bisnis dari Optima. Terus juga ada Head Business Development-nya, Business Unit untuk Meet Up Point Management ini baru, dan juga nutrisionis dan program untuk bagian di diet partner. Oke, beda usaha dari perusahaan ini adalah Optima Media and Advertising terlebih dahulu ya. Sebagai holding company-nya atau perusahaan induknya itu sendiri menawarkan layanan pemasaran 360 secara lengkap. Layanan tersebut itu mencakup aktivasi komunitas ataupun community activation, terus juga ada dukungan KOL atau KOL support atau Key Opinion Leader support, PR, public relations, media publications gitu, ke TV, ke radio, ke penerbitan, ke media cetak dan lain-lain, dan juga website development. Terus juga Optima itu menyediakan yang namanya OOH atau DOOH, di mana itu merupakan periklanan untuk meningkatkan brand awareness pada masyarakat, ditampilkan gitu ya di luar ruangan. OOH, out of home. Kalau DOOH itu tadi depannya D-nya itu digital out of home. Dan juga ada yang namanya unit bisnis dari Optima itu, Diet Partner. Diet Partner itu sendiri merupakan platform media kesehatan yang membagikan konten nutrisi dari para ahli. Ini juga menjadi layanan catering yang ada di 6 kota di Indonesia, seperti itu, aktif sejak 2019. Terus Campusnet itu platform media kampus untuk brand-brand ataupun perusahaan-perusahaan bisa aktivasi dan dikenal banyak masyarakat kampus gitu ya. Maksudnya aktivasi lewati kampus ataupun komunitas di dalam kampus gitu, ataupun mahasiswa lah ya gitu. Platform ini membantu brand terhubung tadi seperti yang saya bilang dengan mahasiswa. Terus juga untuk Digipol ini unit kampanye politik digital yang menawarkan
komunikasi politik profesional dan bebas konflik seperti itu. Dan ini merupakan unit bisnis yang pernah bergerak untuk pemilu gitu ya tahun lalu seperti. Oke, nah kemudian masuk ke bagian pelaksanaan kerja. Jadi program praktik kerja lapangan yang saya jalani itu di tempat ini ataupun di Optima ini sejak tanggal 2 Januari sampai tanggal 13 Juni 2025 dilaksanakan secara hybrid seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kegiatan ini saya mendapatkan tugas untuk datang ke kantor cabang jika WFO itu di Nexus Studio di Jakarta Timur ya. Dan beberapa tanggung jawab saya sebagai business development di Optima Media and Advertising ini adalah mendiskusikan penyusunan proposal kerjasama bersama mentor yang di dalamnya itu memuat profil perusahaan, terus juga daftar layanan, ada studi kasus terkait, serta rincian penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sektor calon klien. Terus yang kedua, menjangkau calon klien. Jangkau calon klien melalui berbagai media saluran lah ya, berbagai saluran komunikasi seperti email, WhatsApp, LinkedIn dengan pendekatan yang pastinya disesuaikan dan relevan dengan beberapa bentuk-bentuk industri-industri yang berbeda. Terus juga menjadi moderator saat meeting, memfasilitasi jalannya diskusi antara tim internal ataupun tim dari Optima dengan klien-klien yang tertarik untuk meeting, dan juga menyampaikan poin-poin penting dari proposal. Terus juga melakukan pencatatan data dan kontak klien ke dalam spreadsheet secara sistematis, termasuk informasi jabatan, juga nama, instansi, dan lain-lain. Terus juga saya bertanggung jawab untuk memberikan rekap laporan perkembangan secara berkala kepada mentor terkait. Oke, 1 minggu pertama sebelum pelaksanaan magang itu saya menerima surat komitmen dari Optima itu sebagai kontrak kerja itu pada yang awalnya berakhir di Maret 2025. Namun setelah negosiasi kepada mentor, saya akhirnya bisa diperpanjang dari kontrak yang awalnya Maret, dan itu kontraknya diberikan Desember, dan 1 hari setelahnya saya disetujui untuk bisa ekstensi program magang dari awalnya Maret sampai ke Juni gitu, karena ini juga bersinggungan dengan perintah ataupun kebijakan kampus yang mewajibkan untuk minimal 5 bulan untuk pelaksanaan PKL gitu. Oke. Nah, ini merupakan tanggung jawab pertama ataupun pelaksanaan kerja ya, mendiskusikan penyusunan proposal kerjasama. Saya sebagai staff business development itu bertanggung jawab untuk bisa mendiskusikan proposal kerjasama strategis bersama mentor, karena proposal tersebut itu mencakup profil perusahaan, daftar layanan, dan lain-lain ya. Proposal ini tidak hanya berfungsi sebagai media untuk berkenalan kepada calon klien yang saya jangkau, tetapi juga sebagai alat untuk menunjukkan nilai tambah dari perusahaan serta keunggulan kompetitif perusahaan kepada calon klien. Dan isi proposal ini disusun secara komprehensif ya. Begitu proposal ini disusun sedemikian rupa, itu ada yang namanya proposal umum dan juga proposal khusus. Sebelum saya masuk ke bagian proposal khusus, itu saya melakukan riset awal terhadap sektor industri calon klien ya, agar penawaran lebih relevan dan tepat sasaran. Apakah mereka relevan untuk ditawari kerjasama melalui proposal umum, atau kita buat lagi nih yang lebih baru ataupun khusus untuk mereka. Mungkin dari beberapa kebutuhan klien yang ada di LinkedIn gitu kan, misalnya saya lihat dibutuhkan agency ini untuk pemasangan ini bla 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 bla, maka itu relevan untuk kita bisa mengirimkan proposal khusus gitu, ataupun dua-duanya, proposal umum pertama terus juga proposal khusus di keduanya. Selain itu, proposal khusus itu dibuat jika ada klien yang menunjukkan ketertarikan. Ketika misalnya setelah meeting, maka mereka akan dikirimi yang namanya proposal khusus jika mereka setuju untuk mungkin melakukan kerjasama ataupun ya bekerja sama untuk melihat kerjasama sebelum realisasi ya. Pastinya mereka akan mempertimbangkan dari proposal khusus gitu setelah meeting. Jadi saya pertama kali menjangkau klien mengirimkan proposal umum, dilanjutkan misalnya mereka tertarik untuk meeting, maka meeting pun dilakukan. Setelah meeting dilakukan, proposal khusus dibuat dan didiskusikan kepada mentor, saya kirimkan kepada klien tersebut seperti itu. Nah, jadi saya itu yang sudah melakukan riset tadi akan menyiapkan quotation ataupun rate card yang dipersonalisasi untuk klien-klien yang tertarik atau setelah meeting, berisi detail layanan, durasi kampanye, dan lain-lain. Di sini ada contohnya, di mana yang di bagian kiri ini merupakan proposal utama ataupun proposal umumnya. Terus juga ini ada proposal spesifik ataupun quotation, penawaran yang lebih komprehensif dan lebih detail, karena ada harga dan juga tahap-tahapannya itu direalisasikan jika klien itu benar-benar tertarik untuk bekerja sama dengan Optima. Nah, yang kedua yaitu adalah menjangkau calon klien. Setelah tadi kan pertama kali kita sudah mendiskusikan yang namanya proposal umum ataupun khusus ya tadi.
Saya juga akan menjangkau calon klien yang relevan terkait bagi mereka yang mungkin sekiranya itu membutuhkan industri periklanan untuk membantu mereka bisa dikenali masyarakat gitu ya. Nah, saya menghubungi calon klien melalui email, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Dan di sini ada yang saya tidak tulis, ada juga lewat Twitter, namun hanya beberapa klien. Terus ada beberapa ya klien juga yang lewat Facebook gitu. Dengan pendekatan masing-masing yang pastinya beda-beda ya dan profesional karena setiap industri itu mungkin ada bentuk-bentuk yang berbeda, makanya pendekatan pun harus berbeda gitu. Disesuaikan dengan karakter masing-masing pastinya. Dan platform yang namanya website apollo.io itu digunakan untuk bisa nyaring jabatan serta meneliti profil perusahaan. Terus juga gaya copywriting yang saya sebut tadi itu harus profesional dan juga relevan dengan industri-industri yang dijangkau. Di sini ada email untuk menghubungi perusahaan B2C dan B2B ya. Jadi ini contoh emailnya, template emailnya seperti ini. Dan di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu dikira lebih profesional lah oleh klien. Karena setiap saya menggunakan bahasa Inggris, baik itu klien dari luar negeri ataupun klien dari Indonesia, pastinya menghormati hal tersebut. Karena itu merupakan suatu bentuk profesionalitas. Walaupun saya memang memiliki juga email ataupun copywriting email dalam bahasa Indonesia, namun saya lebih sering menggunakan email untuk menggunakan bahasa Inggris ini untuk menghubungi berbagai macam jenis perusahaan, baik itu Indonesia dan luar negeri. Nah, pelaksanaan kerja yang ketiga ataupun tanggung jawab yang ketiga itu menjadi moderator saat meeting. Ketika proposal utama ataupun umum sudah dikirimkan melalui aktivitas penjangkauan klien melalui berbagai macam channel, tadi jika ada klien yang tertarik untuk berdiskusi, maka saya akan ajak mereka untuk meeting. Ketika klien sudah ingin melakukan meeting, saya akan memberikan konfirmasi terkait bagaimana jadwal mereka, apakah cocok atau tidak, dan lain-lain. Ketika sudah diterima, saya akan menjadi moderator saat meeting dilakukan. Saya akan bertindak untuk membuat dan membagikan tautan tadi Google Meeting-nya, ya, ataupun link Google Meeting-nya. Terus juga saya akan memfasilitasi diskusi antara tim internal dengan pihak eksternal. Dan juga saya juga akan menjelaskan poin-poin utama dari proposal, seperti layanan, studi kasus, dan lain-lain. Walaupun itu sangat jarang saya lakukan, dan itu lebih banyak dilakukan oleh mentor saya karena saya biasanya untuk hal ini akan diajari terlebih dahulu gitu melalui simulasi ya. Saya juga akan mencatat beberapa poin-poin penting yang disampaikan oleh klien, bagaimana kebutuhan mereka dan lain-lain. Dan nantinya saya akan sampaikan lagi ke mentor ataupun atasan terkait. Nah, ini beberapa dokumentasi ya. Maksudnya bukan beberapa sih, salah satu dokumentasi saat meeting dengan klien, dan ini merupakan klien dari salah satu sekolah internasional di Bekasi ya. Nah, ini tanggung jawab yang keempat yaitu melakukan pencatatan data klien. Saya bertanggung jawab untuk bisa mencatat data klien secara sistematis ke dalam spreadsheet. Mungkin bisa dilihat seperti ini langsung di bukti kerjanya. Jadi di dalam pencatatan spreadsheetnya itu ada bagian perusahaannya atau institusi, terus ada kategorinya apa, misalnya kategori perusahaannya itu agensi juga, misalnya fast moving consumer goods, FMCG gitu ya, misalnya health and beauty sports dan lain-lain gitu. Terus juga progresnya, misalnya quotation sudah dikirim atau email sudah dikirim dan lain-lainnya, atau masih menunggu pending dan lain-lain. Terus email, ada nomor HP-nya atau WhatsApp, ada website-nya juga, ada notesnya misalnya sudah meeting hari ini, terus sudah follow up untuk pengiriman quotation dan lain-lain. PIC-nya yaitu pastinya nama orang yang dituju ya, juga posisinya apa, jabatan orangnya bekerja sebagai apa, pastikan relevan gitu ya. Dan saya pastinya menjangkau orang-orang dari marketing karena pada dasarnya saya merupakan perusahaan marketing. Dan juga kalau misalnya bukan marketing, saya langsung menjangkau ke bagian atasnya, CEO. Nah, itu laporan di spreadsheet-nya, dan ini laporan di spreadsheet juga, namun untuk perharinya ya, seperti ini. Misalnya 2 Januari ketika saya baru mulai magang gitu, baru mulai PKL, saya melakukan onboarding. Terus juga untuk kliennya itu tiap hari saya lakukan untuk penjangkauan ke 40 calon klien. Terus juga untuk 2 Januari ini sudah meeting dengan klien dan juga menjangkau banyak klien melalui LinkedIn tuh, seperti itu. Dan ini untuk laporan per bulannya ya. Jadi ini untuk laporan per bulan Mei sudah 500 leads dijangkau. Terus ini merupakan total dari bulan Januari sampai bulan Mei ini. Ada 3.000 leads ataupun data calon klien yang sudah diraih dan juga dijangkau gitu ya selama 5 bulan megang gitu ya.
Nah, ini ada yang terakhir, tanggung jawab kelima, memberikan rekap laporan perkembangan secara berkala. Ini tidak jauh berbeda dengan yang tadi saya sebutkan yang keempat, di mana saya sudah mencatat progres dan lain-lain di spreadsheet. Nah, itu saya komunikasikan lagi gitu untuk meningkatkan koordinasi lah dengan mentor terkait gitu ya. Jadi saya akan mengirimkan laporan perkembangan harian ataupun progres harian itu setiap pukul ataupun jam 10 pagi gitu, Senin sampai Jumat. Baik itu saat saya WFO ataupun WFH sama saja, pasti jamnya jam segitu. Terus laporan tersebut mencakup status komunikasi dengan calon klien dan lain-lain. Laporan juga saya lakukan secara fleksibel lah, karena setiap hari pasti ada sesi morning briefing meeting, ataupun saya bisa kirim pesan langsung kepada mentor melalui Japri ataupun chat pribadi dan juga grup internal. Dan mekanisme ini itu tentunya dibuat ataupun dilakukan untuk memastikan transparansi dan koordinasi lah, serta memberikan ruang untuk evaluasi nantinya gitu dan arahan lanjutan kepada mentor. Baik itu evaluasinya disampaikan langsung saat saya bertatapan secara digital melalui Google Meeting saat morning briefing meeting, atau melalui kata-kata di chat pribadi aja. Nah, ini contohnya untuk dokumentasinya, dan ini mentor saya, dan ini untuk pengiriman laporan ataupun progres melalui WhatsApp ya. Untuk leads ataupun klien yang ini belum ada info nih Kak. Ya, seperti itu contohnya. Oke, nah ini masuk ke dalam kendala yang saya hadapi, yaitu saya sendiri ataupun saya sebagai praktikan itu belum memahami bentuk keseluruhan jasa dari PT Optima Karya Global Group. Saya juga kadang masih ada miskomunikasi antara saya dengan mentor magang, dan juga adanya ketidakpastian dari calon klien yang saya jangkau. Terus juga untuk yang keempat ini, klien yang ambisius namun tidak fokus. Nah, untuk ini saya akan jelaskan lebih rinci. Nah ini untuk cara mengatasi kendala yang pertama, di mana saya sendiri itu belum memahami bentuk keseluruhan jasa dari Optima Karya Global Group. Untuk mengatasi tantangan dalam respon pertanyaan klien ya, mungkin yang datang akibat adanya keterbatasan pemahaman terhadap layanan perusahaan, saya menerapkan active learning gitu, ataupun pembelajaran aktif dengan mempelajari dokumen internal perusahaan, pastinya profil perusahaan, dan juga portofolio layanan secara mandiri. Pendekatan ini saya pikir itu bisa dilakukan secara mandiri lah pastinya, inisiatif sendiri, dan saya sendiri itu tidak hanya menunggu pengarahan dari atasan ataupun mentor, tetapi secara aktif sendiri bertanya kepada mentor ataupun rekan kerja jika ada hal yang dibingungkan ataupun tidak dipahami. Selain itu, saya juga meningkatkan pemahaman saya untuk bagaimana SOP dari perusahaan Optima gitu. Kadang saya melalui melihat observasi saat sedang datang WFO, saat datang di kantor, saya melihat bagaimana cara mereka berinteraksi dan juga bagaimana SOP-nya gitu ya. Dan yang kedua, kendala yang kedua yaitu karena saya jadi mengalami miskomunikasi antara saya dengan mentor gitu, ketika instruksi yang dikirim melalui WA ataupun WhatsApp itu saat diskusi dengan klien menyebabkan praktikan ataupun saya sendiri sebagai praktikan secara tidak sengaja menyampaikan informasi yang kurang akurat kepada klien gitu. Dan untuk mengatasi masalah komunikasi antara praktikan ataupun saya sebagai praktikan itu dengan mentor saat merespon pertanyaan klien adalah praktikan ataupun saya menerapkan prinsip komunikasi tertutup ataupun closed loop communications dengan memastikan setiap instruksi dikonfirmasi terlebih dahulu gitu, sebelum disampaikan ke pihak eksternal. Nah, closed loop communication itu apa? Yaitu memastikan bahwa setiap pesan ataupun instruksi yang diterima dari mentor dikonfirmasi ulang. Jadi saya akan mengonfirmasi ulang hal tersebut sebelum disampaikan lagi kepada pihak eksternal ataupun calon klien gitu ya. Dan konfirmasi ini saya lakukan secara cepat biasanya melalui balasan singkat di WhatsApp sih, ataupun dalam sesi diskusi internal ketika morning briefing meeting, ketika memang sedang ada klien yang sedang berdiskusi dengan saya saat morning briefing meeting berlangsung. Dengan adanya informasi ini yang konsisten lah dan juga terverifikasi, pastinya bisa menjawab pertanyaan klien dengan lebih baik gitu. Dan juga ada langkah tambahan, saya juga melakukan refleksi pastinya, bagaimana mungkin interaksi yang saya lakukan itu tidak akan salah lagi di kemudian hari, dan tidak lagi terjadi miskomunikasi antara saya, klien, dan juga mentor gitu. Seperti itu. Yang ketiga, yaitu mengatasi kendala di mana saya menghadapi ketidakpastian dari calon klien yang meskipun awalnya mereka itu menunjukkan ketertarikan dan mengonfirmasi jadwal pertemuan, tetapi pada akhirnya mereka tidak hadir gitu ya. Seringkali tidak hadir
tanpa pemberitahuan ataupun tidak ada respon sama sekali. Anda lagi ini tidak hanya tidak jadi meeting, tetapi mereka yang sudah setuju untuk dikirimi quotation dan ketika kita follow up itu tidak ada lagi yang namanya kabar gitu. Mereka menghilang. Mereka mengghosting kami gitu. Dan untuk mengurangi ketidakhadiran klien dalam online meeting itu, saya menerapkan sistem konfirmasi dan pengingat. Jadi ada beberapa klien misalnya yang sudah mengatur jadwal meeting di jam 10. Dan saya akan mengingatkan mereka sekitar 1 jam sebelumnya bahwa kita ada meeting nih di jam segini. I kindly remind you that we have a meeting appointment this day. Selanjutnya mungkin ketika mereka belum membalas juga, saya akan follow up lagi di 30 menit sebelum meeting dimulai ataupun 10 menit sebelum meeting dimulai. Dan sistem konfirmasi ini biasanya efektif. Dan juga bagi klien yang tidak merespon setelah menerima quotation itu, saya akan melakukan tindak lanjut secara personal guna menjaga keterlibatan sesuai dengan prinsip relationship marketing ya pastinya. Ya, jadi saya akan melakukan personalized follow up lah gitu ya. Misalnya ya follow up-nya tidak semata-mata mengingatkan bahwa kita punya quotation nih, apakah kamu sudah ingin mengonfirmasi, apakah kamu sudah ingin menyetujui hal tersebut dan lain-lain. Tidak seperti itu ya. Jadi cara kita follow up pastinya dengan lemah lembut. Misalnya quotation dikirim hari ini, maka mungkin akan saya kirim follow up ataupun tindak lanjut itu di beberapa hari setelahnya, sehingga tidak membuat hubungan renggang karena adanya ketidaknyamanan ketika follow up berkali-kali di waktu-waktu yang dekat-dekat. Oleh karena itu akan harus ada yang namanya jarak waktu yang relevan lah gitu. Jarak waktu yang pas, jaga yang namanya hubungan dengan klien. Nah, yang keempat itu ini yang saya sebut tadi, klien yang ambisius namun tidak fokus. Nah, ini nih susah banget ya. Jadi kendala ini terjadi ketika saya itu ketemu klien yang ingin diskusi nih, ambisius banget dia pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Namun tidak fokus. Kenapa tidak fokus? Karena mereka mengharapkan hasil yang dijamin ataupun meminta proposal secara rinci sebelum melakukan meeting gitu. Jadi ada proses yang biasa diterapkan perusahaan, yaitu adalah mendahulukan diskusi ataupun meeting terlebih dahulu untuk memahami kebutuhan mereka sebelum kita membuat proposal khusus ataupun quotation. Nah, terkadang tuh mereka memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi. Ekspektasi mereka itu memiliki tidak realistis. Ya, misalnya gini, ada salah satu klien dari perusahaan IT dan juga ada yang dari beberapa industri lainnya itu. Dia ingin mencari buyer dari Eropa. Tetapi sayangnya mereka tidak memiliki awareness di sana. Brand awareness yang mereka miliki itu baru hanya di sekitaran Indonesia saja. Namun mereka ingin mendapatkan konversi dari buyer Eropa. Oleh karena itu, saya sebagai business development itu pastinya akan melakukan pendekatan educational selling, di mana Optima sendiri itu pastinya akan meningkatkan brand awareness terlebih dahulu. Dan kami tidak menjamin bahwasanya brand awareness tersebut akan bisa meningkatkan penjualan. Karena peningkatan penjualan itu dibangun dari brand awareness dan juga bagaimana masyarakat menilai produk kamu gitu. Kalau kamu tidak memiliki brand awareness yang baik dan bagus, bagaimana kamu bisa mendapatkan buyer dari Eropa gitu? Jikalau di Indonesia saja belum terlalu terkenal tuh, walaupun dari Optima sendiri itu mampu untuk meningkatkan brand awareness di luar negeri. Hanya saja tidak menjamin brand tersebut bisa dibeli oleh buyer-buyer yang dituju ataupun yang diinginkan oleh calon klien tadi. Seperti itu. Bukan untuk penjualan instan. Nah, untuk klien yang meminta proposal khusus tadi tanpa melakukan meeting itu biasanya saya akan menyediakan template proposal semi custom lah gitu. Jadi ada beberapa proposal-proposal yang semi khusus gitu lah untuk menghadapi beberapa calon klien yang meminta quotation bahkan sebelum meeting. Ketika saya ajak diskusi di WhatsApp pun mereka tidak terlalu engage dan juga mengerti terkait apa yang mereka inginkan dan lain-lain gitu. Oleh karena itu ketika kita diskusi dan meeting kan sebenarnya bisa kita lakukan solusi ya. Karena ada mentor saya, ada atasan saya yang lain, dan juga CEO gitu, untuk bisa membantu apa yang bisa menjadi solusi untuk mereka. Terus juga yang selanjutnya adalah kesenjangan teori dan praktik. Kesenjangan teori dan praktik yang saya alami selama saya PKL itu, saya mendapati perbedaan dan kesenjangan gitu ya antara teori dan praktik yang saya temui ataupun pernah saya temui dalam marketing management. Di marketing management saya diajarkan terkait segmentation dan juga targeting, positioning ataupun STP teori ya. Dimana secara teori segmentation itu berarti membagi pasar ke dalam kelompok berdasarkan usia, lokasi, perilaku dan lain-lain lah, ke dalam beberapa kategori. Namun dalam praktiknya itu saya menemukan banyak klien yang tidak benar-benar mengetahui siapa target mereka.
Sebagai contoh, salah satu klien ini saya pernah temui itu di sosial media, di WhatsApp, mengatakan ingin menjangkau perusahaan yang membutuhkan ERP, tetapi tidak dijelaskan olehnya industri atau jenis perusahaan apa yang dimaksud. Oleh karena itu, ketika saya tanyakan dan diskusi lebih panjang lagi, mereka tidak mengerti gitu. Padahal dari bagaimana mereka mempunyai produk itu sudah jelas. Sebenarnya kalau saya sendiri itu melihatnya butuh perusahaan yang ini gitu. Hanya saja mereka tidak bisa mendiskusikan dan mengkomunikasikannya itu dengan baik dan benar. Oleh karena itu segmentation-nya saya rasa kurang. Dan yang kedua, targeting. Targeting itu pastinya memilih segmen terbaik untuk difokuskan ya. Setelah kita tahu segmentasi yang cocok, kategori apa, segmen apa yang lebih mengerucut gitu untuk difokuskan gitu kan. Dalam teorinya seperti itu. Namun dalam praktiknya itu saya juga menemukan beberapa klien tadi mengharapkan hasil besar dari pasar yang sempit tanpa perencanaan yang matang. Salah satu yang saya sebutkan tadi itu contohnya ingin menjual kepada pembeli di Eropa tetapi belum memiliki brand awareness ataupun strategi untuk pasar tersebut, dan sayangnya di Indonesia juga mereka masih kecil. Dan yang ketiga adalah positioning. Positioning pasti secara teori adalah tentang bagaimana sebuah merek ingin dipersepsikan ataupun ingin dilihat oleh audiens dan juga consumer-nya gitu kan, ataupun konsumennya gitu. Namun praktiknya itu saya menemukan beberapa klien yang tidak memiliki pesan merek yang jelas. Misalnya ada klien yang hanya mengatakan terlihat keren di media sosial, tetapi tidak mengetahui apa yang membuat mereka unik ataupun kepada siapa mereka ingin berbicara. Itu beberapa kali saya menemukan hal yang seperti itu. Walaupun sebenarnya dari segi warna, dari segi brand sudah ada nih, dari segi brand sudah kelihatan, tapi secara gamblang kebutuhan sosial medianya itu tidak jelas. Oleh karena itu positioningnya masih kurang jelas. Walaupun secara positioning brandnya jelas, tapi positioning untuk sosial medianya yang tidak jelas. Karena pastinya di dalam sosial media itu membutuhkan konten kan. Jika tidak ada pendiskusian lebih lanjut terkait hal itu, maka kami akan bingung harus ngapain. Nah ini kontribusi saya ataupun kontribusi praktikan selama saya menjabat sebagai anak magang di divisi business development adalah overall records-nya saya sudah melakukan meeting dengan 7 klien. Terus juga total quotation yang sudah saya kirim ke klien itu ada 8 quotation ke 8 klien yang berbeda, dan juga dengan sukses udah kolaborasi dan juga partnering dengan 1 klien. Nah itu merupakan kumparan ya. Jadi saya berhasil untuk menjangkau lebih dari 3.000 calon klien potensial dari berbagai sektor industri, mengadakan pertemuan meeting dengan 7 perusahaan tadi yang saya sebutkan, memperoleh 8 persetujuan untuk pengiriman quotation, terus juga berkontribusi dalam terjalinnya kemitraan strategis dengan salah satu perusahaan media namanya Kumparan. Selain itu, saya juga secara konsisten meningkatkan keterampilan saya berkomunikasi untuk menawarkan service itu ataupun pitching dan komunikasi bisnis melalui pelatihan rutin bersama mentor dan juga simulasi yang dilakukan oleh mentor ketika pitching. Sini ada, dan ini merupakan dokumentasi terkait saya ya ketika saya melakukan pekerjaan di kantor dan juga pekerjaan di rumah. Dan ini ada beberapa dokumentasi ketika saya mengikuti acara yang namanya Optima Day yang diselenggarakan setiap bulan, setiap tanggal 17. Sini ada dan itulah presentasi terkait laporan PKL yang telah saya buat selama saya menjadi business development intern ataupun anak magang business development. Dan ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata dan juga salah penyampaian. Saya ingin berterima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membantu saya untuk bisa menyelesaikan laporan ini, kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, kepada karyawan Optima juga yang sudah membantu saya untuk bisa menyelesaikan seluruh laporan ini dengan baik dan benar, dan juga kepada Optima yang sudah menerima saya sebagai business development intern selama 5 bulan. Saya juga ingin berterima kasih kepada Universitas Negeri Jakarta yang sudah menyelenggarakannya atau melaksanakan dan juga mewajibkan program praktik kerja lapangan di semester 6 ini, karena itu menambah pengalaman saya di bidang profesional dan juga di bidang profesi yang saya minati di perusahaan ataupun di bidang perusahaan yang saya minati. Saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Negeri Jakarta dan juga PT Optima Karya Global Group yang sudah mempertimbangkan saya. Tidak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada dosen-dosen sekalian yang sudah mengajari saya berbagai ilmu mata kuliah yang sangat relevan gitu dengan potensi bidang yang saya inginkan di kemudian hari untuk masuk sebagai pekerja gitu ya. Dan cukup itulah yang mungkin saya bisa sampaikan, dan saya ingin minta maaf lagi jika ada salah-salah. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.